polisi pasti akan menindak yang benar ya, dan menindak yang salah dan membela yang benar. Melakukan pemeriksaan si korban itu kan lagi tertidur, terbujur. Ya kemudian si orang kosannya masuk, si petugas kos masuk, kemudian ngelihat dan langsung membuka selimut dan dia kaget, orang kosannya kan kaget, balik langsung kemudian, mukanya ketutup lakban gitu kan. Itu rekayasa. Itu kepindahan beliau itu salah satunya itu ketika nanti sudah sampai di Finland itu dia kepengen punya SIM rally mas, SIM nyetir mobil rally mas. Ya saya pribadi karena awam soal itu saya bisa tertawa mas pada waktu itu. Kejadian ini terjadi, lawannya dia itu apakah sindikat atau mafia TPPU ya, kita lihat di sini ya, cari tahu. Iya. Ini bukan kejanggalan, tapi menggunakan bahasa yang lebih halus. Apa itu? Optimalisasi terkait penyelidikan untuk memenuhi apakah ada unsur pidana atau tidak terhadap seluruh kemungkinan yang ada. Karena itu dugaan Pak Arianto atau sebetulnya penyelidik memberikan informasi itu ke Pak Arianto bahwa sebetulnya handphone itu sengaja dibuang oleh almarhum untuk menghilangkan jejak? Saya dengar kayak gitu, dalam gelar kayak gitu. Kompolnas itu kok nggak berpikir panjang gitu, ya kan? Nggak detail gitu, nggak teliti gitu loh, ya. Mudah-mudahan sih nggak ditonton sama polisi-polisi luar ya. Coba dengerin apa katanya. Kok ada CCTV yang spotnya berbeda? Beda, betul. Iya. Ini kosan ya? Salah satu ada di kosan ya? Kalau yang spot berbeda itu di kosan. Iya, itu di kosan itu karena memang ada komunikasi antara istri sama pemilik kos, dibantu sama penjaga kos agar waktu membuka itu CCTV-nya spotnya dirubah. Jadi itu dirubah dengan jarak jauh, mungkin dengan api atau apa begitu, sehingga lebih jelas. Dan itu permintaan istri. Nah kan, ya kan? Kompolnas begitu yakinnya dia bilang kalau perubahan CCTV itu karena perintah dari istrinya Daru, ya, dari istri diplomat itu kan, ya. Nah sekarang begini, oke, kalau pemindahan arah CCTV yang pagi hari itu adalah perintah dari istrinya sang diplomat, sekarang pertanyaan gue, pemindahan CCTV yang blind spot itu atas perintah siapa? Ya kan? Soalnya udah 2 kali pemindahan itu, ya kan? Asli yang pertamanya itu bukan itu arahnya, pasti arahnya semuanya dapat, dari arah kamar sampai ke lorong ke depan itu dapat semua, ya, sesuai fungsinya CCTV nih, ya kan, untuk mengamati semuanya. Kemudian dibuat blind spot, ya, karena tujuannya apa? Tujuannya itu supaya tidak terlihat di area kamar. Berarti udah ada yang mindah kan, ya kan? Udah ada yang mindah itu kan, berarti ya. Dan kemudian paginya itu dipindah lagi ke arah kamar dengan tujuan, ya kan? Kan sesuai keterangan tadi ya, bahwa tujuannya si istri itu memerintahkan untuk memindahkan angle ke kamar itu supaya mungkin jadi saksi ya. Jadi kita semua menyaksikan secara langsung bagaimana cara si penjaga kos itu membuka kamarnya, ya kan, dengan paksa, dengan begini-begini, dan semua menyaksikan. Jadi banyak saksi, ya kan. Seandainya nanti ada pertanyaan kenapa kok ada sidik jari si penjaga atau apa segala dan lain sebagainya, itu karena di CCTV sudah menyaksikan bahwa memang benar bapak 2 ini masuk ke sana, ya kan, untuk apa? Untuk menyelamatkan, membuka dengan cara paksa jendela, dan semua ada kesaksiannya di situ. Itu kan tujuannya kan, ya kan. Dan sekarang yang kita cari ini apa tujuannya blind spot itu ada tujuan. Nah kalau kita mengacu pada dasar tujuan, berarti ada 2 tujuan, berarti 2 kali pemindahan yang pertama itu tujuannya untuk mengalihkan pandangan supaya blind spot, supaya tidak kelihatan dong kalau terjadi apa-apa di kamar, ya kan. Yang kedua dialihkan ke arah kamar supaya apa? Supaya kelihatan semuanya gitu loh, supaya jadi saksi. Apa itu yang diperintahkan oleh istrinya Daru? Kalau itu yang dijadikan, kalau itu adalah perintahnya istrinya sang diplomat, saya nggak yakin bisa jadi fitnah, ya, sebab sudah 3 kali pemindahan. Kalau kita mau telusuri ya, CCTV yang awal mulanya itu yang seperti apa ya, yang menghadap kemana itu. Pasti dia yang menghadap sempurna, ya kan. Mungkin tanggal 4 karena kejadiannya tanggal 7 tanggal 8, mungkin tanggal 4 atau tanggal 5 itu dirubah menjadi blind spot. Nah tanggal 8 pagi dirubah lagi menjadi pas angle ke semua permukaan depan kamar itu yang benar. Berarti 3 kali perubahan Pak Kompolnas.
kejanggalan, tapi menggunakan bahasa yang lebih halus. Apa itu? Optimalisasi terkait penyelidikan untuk memenuhi apakah ada unsur pidana atau tidak terhadap seluruh kemungkinan-kemungkinan yang ada. Karena kan kesimpulannya itu tidak ada keterlibatan pihak lain, lalu kehabisan napas yang disesuaikan dengan konteks kejadian peristiwa tersebut, sehingga publik itu mengasumsikan ataupun menyimpulkan itu akibat kegiatan dan tindakan diri sendiri yang mengakibatkan kematian, atau kata lain bunuh diri. Seperti saya sampaikan tadi, kalau memang tidak ada keterlibatan pihak lain dan didukung tidak ada sidik jari di beberapa barang bukti dan juga tidak ditemukan DNA, dengan penjelasan dan bukti bahwa menurut CCTV tidak ada orang yang masuk, menurut akses dipegang oleh orang yang di dalam. Nah, itu pemikiran yang mungkin secara pembuktian sudah didukung dengan bukti yang cukup kalau saja memang benar bahwa CCTV itu tidak ada editing ya. Melakukan pemeriksaan si korban itu kan lagi tertidur. Terbujur. Ya kemudian si orang kosannya masuk, si petugas kos masuk, kemudian ngelihat dan langsung membuka selimut dan dia kaget, orang kosannya kan kaget, balik langsung kemudian, mukanya ketutup lakban gitu kan. Itu rekayasa, beneran deh, itu rekayasa. Kejanggalan itu dari penjaga kosnya ya. Tapi Pak Abimanyu, Oke, Pak Abimanyu, artinya ini kan kalau masih berupa kesimpulan sementara dan membuka penyelidikan lebih lanjut. Karena saat si petugas kos masuk ke dalam, yang namanya ngelihat orang terbujur dia di balik selimut, bisa jadi lagi tidur. Pasti skenarionya dia akan mencolek-colek dulu, dia menepuk-nepuk, dia kan ditepuk-tepuk gitu kan kakinya, maaf ujung kakinya digoyang gini. Oke, Pak Abimanyu sebentar, Pak Abimanyu. Ya kan gitu. Pak Abimanyu. Ini tidak terjadi. Karena kan itu namanya normalnya seorang cuma petugas kos membangunkan pelanggannya loh. Pasti ada aktivitas kayak gitu. Nah, tapi ini nggak ada. Jelas kayaknya berarti seakan-akan dia sudah tahu sih. Kamboja yang kita tahu itu adalah negara yang, ya gimana ya, maksudnya negara yang ya masih berkembang lah ya. Dan banyak sekali memang katanya, dugaannya di sana itu banyak sekali kayak judul-judul lah atau apa, Myanmar juga ya. Oke, kita lihat yuk. Kita lihat di sini apakah Mas Arya ini memang berkecimpung di dalam dunia ini ya. Maksudnya sebelum kejadian ini terjadi, lawannya dia itu apakah sindikat atau mafia TPPU ya. Kita lihat di sini ya, cari tahu. Iya. Waduh, belum udah ini ya. Jadi gini ya, TPPU di Kamboja dan di Thailand memang, bukan Thailand, Myanmar, mohon maaf. TPPU di Kamboja dan di Myanmar memang sangat marak. Di Empress ini artinya adalah kesuburan. Berarti kalau kartu ini muncul, artinya memang sebuah lahan penghasilan. Ya, kita tahu ya meninggalnya Mas Arya itu kenapa? Ya, katanya tidak ada kekerasan orang lain. Itu kan kata yang diperhalus. Jadi apa dong yang terjadi sama Mas Arya? Ya, bundir. Ya, dan berkembang lagi, adanya kondom lah, alat kontrasepsi, dan pelumas atau apalah kalian bisa ini sendiri ya. Dan Mas Rafiq sudah banyak memberikan clue-nya pada kalian. Hari ini ada di live ya, live YouTube hampir 2 jam ya kan. Kalian bisa singgah ke sana atau terdampar di sana ya. Oke, jadi benar ya di Kamboja dan di Myanmar ini menjadi sebuah lahan penghasilan. Ya, oke. Adakah hubungannya dengan Indonesia? Mereka ini atau bisnis ini di 2 negara itu. Kita ambil, kita tarik, kita buka. Iya. Dan ini adalah rahasia. Kerjaan rahasia. Ya, ini kartunya The High Priestess. Kalian tahu kan, setiap Manasuki menarik kartu selalu merem. Oke. Jadi ini bisnis yang memang wow gitu ya. Apakah kematian dari Mas Daru ini ada hubungannya dengan yang barusan kita omongkan? Tapi katanya bundir, ya kan? Nah, oke lah. Kita lihat lagi di sini. Apakah ada hubungannya beliau ini meninggal dengan 2 hal yang tadi kita udah baca di kartunya. Three of Pentacles. Artinya apa nih? Three of Pentacles. Kematian. Three of Wands. Ingat, 3, 3.
3 itu memasuki angka keramat ya. 3 itu angka kematian. Ya. 7. Tujuan. Kematian. Perencanaan. Tujuan. Jadi apa? Konklusinya apa? Apakah dia meninggal ada hubungannya dengan ini? Ada. Oke. Keluarga siapkan pengacara untuk kawal kasus kemetongan diplomat Arya Daru Kompas siang. Dari kasus kemetongan diplomat Arya Daru, pihak keluarga akan menyiapkan pengacara untuk mengawal kasus kemetongan diplomat Kemlu. Keluarga almarhum Arya Daru masih ingin mencari keadilan atas kasus kemetongan sang diplomat muda. Karena itu langkah sang diplomat muda menyiapkan pengacara diambil oleh pihak keluarganya. Keluarga juga berharap masyarakat membantu polisi jika punya informasi soal kasus kemetongan Arya Daru. Hal ini semata-mata diharapkan keluarga untuk mengungkap kebenaran dia balik kemetongan Arya Daru. Sebelumnya polisi menyimpulkan diplomat Arya Daru penganiayaan meninggal tanpa keterlibatan orang lain. Tidak ditemukan unsur pidana sedikit pun. Maka banyak sekali yang tidak terima atas hal tersebut dan terjadi pro dan kontra terhadap kasus kemetongan diplomat Arya Daru yang saat ini masih menjadi hangat diperbincangkan. Polisi menyatakan tidak ada unsur pidana di balik tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri. Menurut kesimpulan tim penyelidik yang meninggal tanpa keterlibatan orang lain sama sekali. Penyelidik hanya menemukan sidik jari almarhum di lakban serta penyelidik juga tidak menemukan tanda-tanda kehadiran orang lain di kamar kos Arya Daru tersebut. Buktinya menurut polisi tidak ada plafon kamar maupun jendela yang rusak. Pintu kamar pun terkunci dari dalam. Berdasarkan pengecekan terhadap 3 slot kunci yang ada. Menanggapi temuan tersebut, Meta Bagus mengatakan sosok Arya Daru yang dikenal keluarga semasa hidup tidaklah seperti itu. Kami meyakini bahwa almarhum tidak seperti itu, kata dia. Autopsi terhadap jenazah Arya Daru dilakukan di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo atau RCM Jakarta Pusat. Hasilnya menunjukkan kekurangan oksigen baik pada jaringan jantung maupun paru-paru. Perwakilan RCM Dr. Yoga Tojiwo menyimpulkan Arya Daru tewas setelah kekurangan oksigen akibat saluran pernapasan yang tersumbat. Gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas atau yang menyebabkan mati lemas, katanya saat konferensi pers di markas Polda Metro Jaya Jakarta Selatan Selasa 29 Juli 2025.